Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Terima kasih Bu Vivi atas kesempatan buat berbicara kepada saya dan juga khususnya kepada Pak Oktav dan ketum kita Pak Wira. Luar biasa acara hari ini. Saya merasa senang sekali pada hari ini, kesempatan ini saya bisa menjadi pembicara pada sesi terakhir hari ini, dan saya kira juga saya tidak perlu banyak bicara lagi karena semua sudah dibicarakan begitu ya. Ada banyak pembicara yang saya ikutin satu persatu, sangat dahsyat, luar biasa terkait dengan pembentukan asosiasi kita ini. Saya Beni Hutahayan, saya punya beberapa background, utamanya saya di dosen Universitas Brawijaya. Saya akan fokus hari ini melihat dari perspektif hukum, Pak. Ya, perspektif hukum. Saya pengajar di program doktor Universitas Brawijaya di Fakultas Administrasi Bisnis, tetapi saya juga sekarang menjadi praktisi di bidang hukum begitu ya. Nah, untuk itulah saya senang sekali begitu Pak Oktav minta saya untuk melihat dari perspektif hukum, karena memang menarik sekali sisi hukum ini. Kalau kita melihat bagaimana asosiasi yang kuat itu perlu kita bentuk. Nah, agenda yang ada 3 hal yang ingin saya paparkan. Yang pertama, apakah challenge ataupun hambatan tantangan yang kita lihat ke depan terhadap asosiasi ini, kemudian apa prinsip-prinsip hukum yang dasar yang harus kita ikutin, yang kemudian bagaimana platform dan rekomendasi kita. Nah, tantangan kita di dalam proses hukum ini ya, banyak sekali kita lihat asosiasi-asosiasi terlibat di dalam proses-proses hukum. Untuk itulah maka dari awal-awal pembentukan bayi asosiasi kita ini perlu kita melihat bahwa asosiasi ada sebuah perjanjian, sebuah kesepakatan dari para pihak begitu ya. Tentunya konflik-konflik hukum yang terjadi akan bisa diminimalisir kalau ada kita melihat lagi tujuan utama daripada kita bersepakat atau berjanji tadi. Memang ya banyak terjadi kita lihat konflik-konflik hukum ya, dan itu terjadi di asosiasi hukum ya. Peradi kita lihat, peradinya sendiri ya, yang berada di bawah undang-undang advokat, yang dulu konflik dan 8 asosiasi begitu, mereka konflik gitu ya, dibuat peradi, bentuk lagi peradi tandingan. Hari ini ada 3 peradi ya, peradi versi 1, 2 dan 3 begitu ya. Yang kedua adalah tantangan bagaimana komitmen daripada pengurus ya untuk menjalankan programnya. Ada banyak kita lihat organisasi saat ini gitu ya, hidup segan mati tak mau begitu ya. Nah, tentunya kita tidak mau asosiasi kita seperti itu. Yang kedua juga kita melihat bahwa regulasi hukum ya di bidang artificial intelligence, kecerdasan artifisial ini sangat-sangat lemah, dan memang karena bidang ini masih sangat baru, tentunya ada banyak hal di bidang hukum yang perlu kita selesaikan. Ya. Tadi saya katakan ada konflik hukum, kita ada banyak perebutan kepengurusan. Nah, yang kedua juga banyaknya asosiasi-asosiasi itu konflik dengan pemerintah begitu ya. Nah, tentunya juga kita tidak ingin hal ini terjadi. Yang paling parah adalah kalau pengurusnya konflik dengan anggotanya sendiri. Begitu. Kita lihat tadi bagaimana asosiasi itu ya seringkali tidak jelas program kerjanya, ya prioritasnya tidak ada, komitmen dari para pengurusnya lemah, dan yang paling parah seringkali asosiasi itu dipergunakan untuk kepentingan politik sesaat. Ya, ini kita tahun 2024 ya, terlagi ini ya. Kita akan banyak didekati oleh orang banyak begitu ya. Nah, tentunya kita juga tidak mau asosiasi kita yang ingin kita lahirkan ini akan mengalami hal serupa. Karena kita punya semua yang terlihat mempunyai idealisme yang dahsyat di bidang bidang ini begitu. Tantangan yang ketiga saya melihat adalah lemahnya regulasi, tadi sudah saya sebutkan ya. Belum ada roadmap regulasi di bidang hukum. Tadi kita lihat ada roadmap ya di bidang strategi nasional di bidang AI. Tetapi di bidang hukum kita masih sangat lemah. Undang-undang ITE kita, undang-undang privacy kita masih belum ya sesuai dengan hebatnya perkembangan artificial intelligence, kecerdasan buatan manusia ini. Dan juga adalah pemahaman penegak hukum yang belum sama, jaksanya belum sama, hakimnya yang memutuskan belum sama, ya, pengacaranya juga belum sama begitu. Dan yang terakhir adalah budaya hukum masyarakat kita yang belum terbentuk tentang artificial intelligence ini. Ada banyak persoalan karena kecerdasan buatan ini adalah mengenai manusia. Kalau dia mengenai manusia dan mengenai kecerdasan,
luar biasa terobosan banyak hal yang baru nanti yang akan diciptakan karena kita mengkolaborasikan antara manusia dengan komputer. Ya, akan terjadi suatu terobosan yang dahsyat begitu. Nah, saya katakan tadi ada 3 hal fundamental yang perlu kita persiapkan dalam menghadapi tantangan tadi. Pertama adalah dasar hukumnya, visi dan misi yang kita organisasi ini yang kita harus mulai dari awal, dan juga tadi sudah disebut oleh Pak Dadang dan beberapa pemapar sebelumnya terkait dengan code of conduct. Nah, dasar hukum tadi Pak Dadang luar biasa ya. Negara kita negara hukum. Tentunya dasar hukum yang utama sebagai kita untuk bersekutu ataupun berkumpul ini ya di dalam asosiasi ini adalah Pancasila dengan 5 dasar negara kita, dan Undang-Undang Dasar 45 khususnya di pasal 28 ada kemerdekaan berserikat dan berkumpul, bahwa apa yang kita kerjakan di dalam asosiasi ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 45 terkait dengan kemerdekaan berpendapat dan berserikat. Nah, tentunya juga ada undang-undang dalam KUH Perdata ya pasal 1653 dan 1655 terkait kemerdekaan terkait dengan perkumpulan ya. Jadi asosiasi atau perkumpulan itu diatur di dalam jauh dari zaman dulu dari KUH Perdata dan masih berlaku sekarang, yang kemudian dihukum positifkan di dalam Undang-Undang 17 tahun 2013 tentang Undang-Undang Kemasyarakatan dan dalam bentuk ormas. Jadi kita akan mendapatkan pengukuhan dari Kumham begitu, dan tentunya kita akan mendaftar juga nanti di Kemendagri begitu ya, Permendagri. Nah, kita juga melihat bahwa dasar hukum kita akan diatur oleh beberapa permen ya, peraturan menteri di bidang Kumham dan peraturan menteri di bidang Depdagri terkait dengan semua kegiatan kita. Artinya apa? Bahwa kita diatur ataupun keberadaan kita diatur secara ketat di dalam undang-undang. Dan tadi kita sudah mendengarkan juga adanya strategi nasional yang dahsyat yang sudah dikumandangkan oleh Menteri Ristekdikti tahun lalu terkait dengan 4 rencana strategik 45 tahun ke depan ya. Jadi kita memang sudah punya roadmap-nya, sudah punya jalannya, infrastrukturnya, yang kita perlukan hanyalah tinggal melaksanakannya melalui asosiasi ini. Nah, yang kedua adalah mengenai visi misi ya. Visi misi sangat penting. Tentunya kita nanti akan bersama-sama juga mematangkan apa visi misi itu ya. Apakah kita ingin menjadi asosiasi kelas dunia? Apakah kita akan terbatas di dalam satu bidang AI saja? Apakah keseluruhannya? Ya, hari-hari ini kita melihat banyak di Indonesia sudah ada 2 tadi kita sebutkan, ada asosiasi Big Data. Ya, baru minggu lalu sebulan lalu mereka membuat sebuah conference yang sangat dahsyat luar biasa. Ya, ada juga satu asosiasi startup ya, kebetulan ketuanya teman saya ternyata ya, Pak Handito Juwono, dan Pak Jokowi langsung yang membuka acara beliau begitu. Jadi artinya apa? Memang kita sudah ada yang kelas nasional, tapi saya kira asosiasi ini harus secara visi misi kita harus targetin asosiasi dunia. Kita mengenal banyak juga asosiasi dunia yang besar-besar begitu ya. Dan tentunya kita akan melihat apakah kita akan bagian dari mereka atau mereka akan menjadi bagian dari kita gitu ya, karena Indonesia juga punya potensi ya untuk menjadi atau memimpin asosiasi artificial intelligence kelas dunia begitu ya. Yang kedua adalah bagaimana visi misi ini, bagaimana misinya? Misinya tentunya kita yang utama adalah kita harus memberdayakan anggota kita dan juga masyarakat ya, sesuai dengan visi kita tadi. Dan kita juga harus melaksanakan visi tersebut ya melalui kemitraan yang baik dengan pemerintah dan juga dengan pelaku usaha, karena pelaku usaha lah yang akan memberikan ya ujung-ujungnya buat peningkatan perekonomian masyarakat. Yang ketiga ya, dasar hukum yang harus segera kita lakukan di dalam asosiasi ini adalah bagaimana kita menerapkan code of conduct dan juga melaksanakannya ya. Nah, code of conduct ini tentunya juga nanti kita akan bahas bersama begitu. Tentunya kita akan mengacu kepada code of conduct dari beberapa nilai-nilai universal, nilai kemanusiaan untuk ya menjadikan manusia sebagai makhluk yang unggul. Ada prinsip-prinsip nasionalisme di sana dan juga prinsip-prinsip global di sana. Ya, tentunya dengan ukuran code of conduct ini nanti kita akan membuat suatu budaya, ya, budaya asosiasi kita yang transparan, yang ada keadilan tadi Pak Dadang sudah katakan dan juga Pak Wira sudah sebutkan Pak Ketum. Budaya inilah yang akan kita buat egalitarian di dalam sebagai code of conduct yang harus diikuti oleh semua anggota kita. Dan tentunya juga di dalam code of conduct ini ada banyak hal yang tidak jelas tentunya, dan kita harus mempunyai sebuah perangkat aturan prosedur di dalam membuat ataupun mengelola
konflik ataupun perbedaan pendapat yang ada di dalam organisasi. Kita tidak mau perbedaan pendapat itu akan menjadi persoalan yang besar. Padahal perbedaan pendapat itu ada hal yang biasa. Yang tidak biasa adalah kalau kita tidak bisa mengelolanya. Yang terakhir adalah usulan ataupun platform ya untuk melaksanakan beberapa hal yang kita sebutkan tadi dari sisi hukum. Yang pertama adalah kita perlu mempunyai sebuah leader, seorang leader yang dahsyat dan juga dengan tim, ya, tim yang akan memimpin kita melaksanakan visi dan misi dan seluruh strategi-strategi yang kita percayakan kepada mereka emban. Nah, tentunya leader dan tim ini juga harus didukung oleh anggota-anggota yang artinya memberikan kesempatan kepada leader dan tim itu untuk bekerja, sekaligus kita juga selalu membuat kritik-kritik yang konstruktif. Dan tentunya yang kita layani adalah para stakeholder kita. Nah, leadership yang kita perlukan adalah leadership atau kepemimpinan pemimpin yang visioner dan committed. Saya senang sekali kita sudah memilih ya ketua kita yang luar biasa, Pak Wira. Ini adik kelas saya di UI, luar biasa Pak Wira. Selamat ya Pak Wira, saya juga sangat senang. Saya mendengar juga leadership Bapak. Saya belum mengenal secara pribadi, saya kenalnya Pak Oktav, tapi Bapak luar biasa karena kami percaya di bawah kepemimpinan Bapak, asosiasi kita ini menjadi asosiasi yang luar biasa. Dan saya melihat juga komitmen Bapak yang luar biasa. Tentunya kita juga perlu ya untuk memiliki teamwork yang hebat. Makanya tadi sudah disebutkan oleh Pak Oktav ada 80 orang yang siap menjadi pengurus. Teman-teman sekalian, teman-teman, mari kita siapkan waktu untuk kita bersama-sama ya untuk menjadi pengurus ya di asosiasi ini. Kita semua sama rata, kita sama, kita equal ya, tetapi kita ingin berjuang untuk membuat sesuatu yang terbaik buat bangsa ini. Kita untuk mengembangkan kecerdasan artificial untuk segala bidang begitu ya. Kemudian yang utama dari sisi hukum tentunya kita perlu memiliki sebuah prosedur, punya tata kelola yang baik, governance yang baik. Kita perlu tata dengan baik sehingga asosiasi ini bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang hebat dan menghasilkan output yang kita harapkan. Nah, kembali ke member. Yang kedua adalah member ya. Tentunya kita harus nanti melihat siapa sih member kita. Kalau kita bicara mengenai asosiasi akuntan, itu profesi ya. Semua orang akuntan, lulusan sarjana akuntansi akan jadi masuk akuntan. Pengacara juga begitu, hukum, dokter juga begitu, dosen juga begitu. Nah, kalau artificial intelligence, siapa member kita? Ya. Nah, tentunya juga nanti kita akan definisikan siapa akan menjadi member kita. Pada dasarnya kecerdasan buatan ini adalah semua manusia. Artinya apa? Semua manusia bisa menjadi member kita. Ya, makanya memang kita akan definisikan apakah kita akan lebih memfokuskan atau memprioritaskan member yang mana. Dan apakah kita akan sangat-sangat terbuka atau bagaimana. Kemudian apa hak dan kewajiban? Ini perlu kita pikirkan dengan baik. Saya belum mendapatkan jawaban, tapi saya kira juga ini perlu kita bahas dengan baik. Saya kira tim kecil yang sudah dikatakan dibentuk oleh teman-teman di awal pembentukan, saya kira nanti akan juga bisa bicarakan mengenai hak dan kewajiban yang juga akan kita cantumkan di dalam akte notaris ya. Karena hak dan kewajiban ini perlu dimasukkan di sana, termasuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Dan yang ketiga adalah yang utama adalah bagaimana kita membuat sebuah prosedur atau aturan-aturan di dalam melayani anggota-anggota kita. Tentunya semua ini basisnya akan artificial intelligence. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita sebuah asosiasi intelijen, asosiasi AI, tetapi semuanya kita tidak lakukan dengan AI, begitu ya teman-teman sekalian. Tentunya makanya dalam pelayanan ini kita juga akan menerapkan proses-proses AI yang luar biasa, sehingga kita bisa memahami dan melayani member kita yang dinamikanya luar biasa, cepat perubahannya. Dan komponen yang ketiga adalah stakeholder. Siapa sih stakeholder kita ini? Ya, stakeholder kita sangat-sangat luas dan sangat segmented dan sangat beragam. Pemerintah, pengusaha, tadi kita katakan ada pentahelix, ada quadhelix, ya, ada begitu banyak helix. Artinya apa? Bahwa semua yang berkepentingan terhadap artificial intelligence adalah stakeholder kita. Tentunya bagaimana proses kita melayani mereka, aturannya apa, siapa yang boleh komplain kepada asosiasi kita, siapa yang harus kita layani, siapa yang tidak usah kita layani karena hanya menghabiskan waktu kita. Tentunya kami dari sisi hukum nanti akan melihat bagaimana stakeholder ini bisa kita kelola dengan baik. Ya,
tentunya pengelolaan stakeholder yang baik akan memberikan citra yang hebat sehingga asosiasi kita akan semakin dahsyat, kita akan semakin diminati ataupun menjadi mendapat tempat ya di negara kita ini begitu. Nah, yang terakhir adalah mengenai kira-kira strategi apa yang akan kita lakukan di bidang hukum. Tadi kita katakan bahwa strategi nasional yang sudah diterapkan ataupun diluncurkan oleh Menteri Ristek begitu untuk 45 tahun ke depan sudah ada. Ya, tadi Pak Dadang juga katakan ada 5 bidang prioritas yang akan kita kerjakan, ada 4 infrastruktur yang harus dikerjakan. Tentunya kita akan ikutin apa yang sudah ada di sana. Kemudian kita juga perlu membentuk asosiasi kita secara legal dengan baik. Hari ini bagus sekali kita sudah bersepakat tadi ya secara bulat walaupun dalam situasi yang sangat cepat. Ya, saya kira memang kita sudah terbentuk untuk ketum kita. Saya kira nanti ketum juga akan memilih tim yang solid ya dengan teman-teman yang memang mau bekerja, dan kita akan segera nanti membuatkan mendaftarkan ini di akte notaris, kemudian kita ke Kemenkumham dan semua perizinan-perizinan yang diperlukan sehingga asosiasi kita ini secara legal bisa berjalan, kita bisa laksanakan dalam waktu yang dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, gitu ya. Nah, yang kedua adalah yang saya melihat dalam bidang hukum ini adalah pentingnya advokasi hukum bagi para anggota. Kita katakan tadi bahwa banyak anggota-anggota kita ini tidak memahami mengenai hukum karena hukum di bidang AI ini juga belum jelas. Tetapi banyak sekali aturan-aturan hukum yang bisa menjerat anggota kita ini. Ya banyak sekali ya. Seperti kita lihat sekarang Undang-Undang ITE ya pasal 27 dan pasal 28, banyak sekali orang yang kena jeratan pasal-pasal ini. Tentunya kita dari bidang hukum nanti akan membantu dan mensosialisasikan kepada anggota-anggota kita supaya selalu hati-hati di dalam bidang ini begitu ya, mana yang boleh dan mana yang tidak. Kemudian juga yang dalam bidang hukum juga kita perlu bekerja sama yang baik dengan stakeholder di bidang hukum ini ya, dari para jaksa, Pak Hakim, Menko Polhukam, dan kemudian juga para dosen-dosen hukum di universitas hukum di Indonesia, dan juga tentunya para pakar-pakar hukum. Tentunya kita juga nanti akan terus membangun hubungan baik dan juga para anggota dewan yang sebagai regulator yang membuat undang-undang dan hukum, terutama mungkin dalam sekarang lagi masuk di prolegnas ya, undang-undang data pribadi. Tentunya kita juga akan ikut terlibat di sana sehingga apapun yang diminta oleh anggota-anggota kita bisa kita memberikan sumbangan kepada mereka begitu. Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih kepada Bu Vivi, terima kasih Pak Oktav, terima kasih Pak Ketua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Benny Hutahayan atas presentasinya, sangat menarik sekali ya. Bahas semua dari segi hukum, ya, tantangannya dan hal-hal yang fundamental, bikin juga platform dan rekomendasi. Bapak-bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silakan Pak Edi Suwarno, silakan Pak, langsung saja. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Materi yang disampaikan Pak Beni ini sangat menarik. Kalau saya itu melihatnya dari sisi itu tadi Pak, mungkin orang awam hukum nih Pak. Jadi bagaimana di depannya kan, setahu kita kan, kita tahu sendiri bahwa orang yang berurusan dengan hukum itu kalau tidak punya dana agak sulit Pak akses. Walaupun banyak LBH di Indonesia ini. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana kita menyikapi hukum itu yang istilahnya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Mungkin pertanyaan saya itu aja Pak. Makasih. Dahsyat Pak Edi. Ini memang Pak Edi ini pertanyaannya luar biasa. Ya. Saya memang itu adalah pertanyaan yang fakta atau menjadi fakta atau realita Pak sebetulnya Pak. Ya. Dan tentunya saya dalam kapasitas saya sepakat dengan Bapak Pak. Itu inti pertama dulu Pak, ya, sepakat dengan Bapak. Secara umum memang kita sepakat seperti itu. Di dalam proses hukum ini Pak, ya di Indonesia ini memang betul Pak, sangat luar biasa. Kita kan hukumnya itu kan tidak seperti hukum di negara-negara Inggris atau Commonwealth itu yang civil law begitu. Kita ini kan common law, kita civil law Pak, ya. Jadi memang
agak beda sistem hukumnya begitu, sehingga seringkali ya hukum itu tidak bisa betul-betul tertulis begitu Pak ya. Kalau di common law itu kan semua undang-undang begitu, semua hasil ya, dari pengadilan Pak itu akan menjadi undang-undang Pak gitu ya. Jadi kalau misalkan ada pengadilan nih gitu ya, hasil keputusannya itu kan menjadi undang-undang Pak. Kalau dia persis sama ya, maka jaksa dan hakim harus ya, memutuskan hal yang sama persis Pak. Nggak boleh nggak gitu loh Pak. Iya kan? Nah, jadi kalau katakan Bapak dari tumpul ke atas tajam ke bawah begitu ya. Ya itu tadi Pak. Karena aturan kita mengacu kepada hukum positif Pak. Artinya hukum yang tertulis gitu Pak. Ya. Jadi sebenarnya kita itu mengacunya kepada kayak tadi kita katakan Undang-Undang ITE Pak. Ya, terkait pasal 27 pasal 28 yang Bapak katakan tadi kan. Ada orang cuman mengancam melalui WA Pak. Hanya mengancam aja, awas kau ya. Ya kan? Orang Medan kalau bilang awas kau itu artinya senang Pak. Gitu ya Pak. Tapi begitu dituliskan di WA Pak, itu memenuhi unsur hukum Pak. Untuk kena pasal 27 pasal 28 karena pengancaman Pak. Ya kan? Dan itu 5 tahun Pak. Kalau tuntutan hukumnya 5 tahun Pak, itu bisa ditahan Pak. Aduh mati kita Pak. Jadi dikatakan tadi Bapak benar katakan tadi sehingga ya hal-hal seperti ini membuat tadi tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya, orang-orang yang bisa ya dalam tanda kutip menggunakan pengacara-pengacara yang hebat begitu ya Pak ya. Saya gunakan kalimat itu Pak, karena direkam nih Pak. Gitu ya Pak ya. Bapak paham maksud saya? Akhirnya ya seperti itu tadi Pak. Tetapi kalau di luar negeri Pak, asal udah sama percis nih Pak, itu hukum Pak. Makanya lawyer apapun hakim Pak nggak berani Pak ya, memutuskan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani Pak. Karena hakim itu memutus sesuai hati nurani Pak gitu ya, tidak terpengaruh oleh hal yang lain gitu. Karena faktor yang membuat orang tajam ke bawah tumpul ke atas itu kan faktor lain Pak, bukan hati nurani Pak. Ya kan, keadilan kan Pak ya. Gitu loh Pak. Faktor lain gitu. Jadi yang diputuskan ini belum tentu akan jadi hukum gitu loh Pak. Tapi kalau di sana begitu. Itu saya melihatnya begitu Pak. Tapi saya kira ini bukan itu aja variabelnya, banyak hal tentunya Pak. Tetapi Indonesia sekarang ini sudah menuju kepada hukum kita ini sudah menuju ke arah yang sangat baik Pak. Ya, Bapak melihat sekarang ini banyak sekali ya, juga penegakan hukum ya dengan adanya KPK dan dengan adanya orang-orang yang sangat-sangat idealis, sangat dahsyat ya di penegak hukum kita ini juga saya kira juga arah kita akan sangat bagus Pak ya. Jadi kalau kita bicara tadi ada 3 hal Pak ya untuk menjawab pertanyaan Bapak, ada 3 hal Pak. Yang pertama hukumnya sendiri sudah kita jelaskan tadi, hukumnya sendiri harus kita rubah. Yang kedua adalah struktur hukumnya ya. Struktur hukum itu adalah para penegak hukum, kemudian di dalam juga ada pengacara ya. Kemudian juga yang terakhir adalah budaya hukum masyarakat Pak. Ya, budaya hukum masyarakat ini tentunya juga masyarakat itu harus punya budaya yang taat hukum, dan kalau itu diserahkan ke pengadilan, kita serahkan ke pengadilan, tidak boleh ada pengadilan jalanan dan sebagainya gitu Pak. Saya kira memang hal-hal seperti itu. Nah, itu terkait dengan secara umum. Tetapi secara khusus buat asosiasi kita ini Pak, itulah yang ingin saya katakan tadi, bahwa memang semua teman-teman kita, anggota kita ini harus melek hukum Pak. Makanya asosiasi kita juga nanti akan berusaha untuk juga mensosialisasikan Pak, ya hukum-hukum dan implikasinya Pak. Dan apa potensi-potensi risikonya yang bisa kita mitigasi dari sisi hukum. Ya teman-teman sekalian, ya ini ada undang-undang begini, kita harus hati-hati. Nah terkait juga dengan kecerdasan buatan ini kan, artificial ini kan Pak, ini kan kita menemukan hal yang sangat dahsyat Pak, yang di dalam hukum bisa juga jadi problem Pak. Ya contoh misalnya kecerdasan buatan ini kan tiba-tiba kita menemukan hal-hal yang memang secara hukum nggak ada, misalkan kita bisa hal banyak lah, Pak tahu lah, memang kecerdasan buatan ini kan tiba-tiba kita bisa membuat sebuah yang dahsyat Pak ya, terkait COVID, kesehatan, terkait dengan hal-hal yang lain apa aja gitu ya, yang tentunya juga akan bertentangan dengan nilai-nilai hukum begitu Pak. Nah tentunya juga itu akan jadi problem buat para peneliti kan Pak, ya kan? Ya kita banyak hal lah Pak, bayi tabung ya, banyak sekali penelitian-penelitian dengan kecerdasan buatan ini kan sangat dahsyat yang kita nggak pernah prediksi Pak. Begitu ada 5G nanti Pak, begitu ada platform Indonesia yang sangat dahsyat begini Pak, kita akan banyak membuat orang-orang pintar Indonesia menemukan hal-hal yang penting yang terkait dengan Indonesia Pak, lokal konten tadi Pak. Maka itu perlu kita benahi dengan aturan hukum tadi. Makanya kita asosiasi ini akan kita harapkan anggota-anggota itu melek hukum ya. Saya sendiri sebenarnya jadi orang hukum ini baru gitu Pak. Ya saya sebelumnya memang insinyur Pak nih, di Teknik Kimia UI gitu. Tapi sekarang saya belajar hukum begitu ya. Jadi saya mulai juga melek hukum lah begitu. Tapi saya merasakan bahwa memang kita perlu gitu. Makanya saya senang sekali kalau saya juga membidangi masalah hukum nanti di sini begitu. Saya kira begitu. Saya kira begitu Pak Edi. Mohon maaf.
Ya, sedikit saja Bu menambahkan terkait tadi Bapak bilang sekarang kan justru arahnya dengan putusan-putusan pengadilan yang dijadikan rujukan, kalau saya nggak salah jurisprudensi ya Pak ya. Kalau itu memang bisa diterapkan kan bagus Pak. Terus yang kedua kaitannya dengan yang tadi Bapak menyinggung sedikit KPK. Kita tahu KPK sekarang kan justru pegawainya akan di-ASN-kan. Itu kan juga mungkin bagi sebagian teman-teman pegawai KPK nggak semuanya setuju terkait hal tersebut. Mungkin itu aja saya tambahkan Pak. Terima kasih. Siap, ya, luar biasa. Bapak ini memang sangat dasar masukannya Pak. Saya kira Bapak benar. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Edi atas pertanyaannya. Yang berikutnya Pak Medi Yanuarto. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi untuk bidang hukum ini, kira-kira dengan adanya asosiasi ini, pertama, bisa nggak asosiasi ini mengatur mengenai malpraktek, misalkan penggunaan AI, siapa saja nanti yang disertifikasi untuk menggunakan AI. Jangan-jangan zaman sekarang kan orang mungkin buka internet saja sudah bisa belajar banyak hal ya, tetapi ketika melaksanakan itu kan perlu ada semacam legalisasi formal bahwa dia adalah orang yang berhak menjadi dokter misalkan. Nah, dalam hal AI ini bisa jadi mungkin seperti kasus COVID kemarin kan isunya banyak yang tidak terkena COVID tapi di COVID kan. Mungkin bisa jadi itu ada kesalahan atau ada malpraktek di AI yang kebetulan mungkin ya memang belum ada sertifikasinya. Nah, kira-kira bisa nggak dengan adanya asosiasi ini, khususnya oleh bidang hukum itu diatur, misalkan orang ini hanya sebatas sebagai operator alat yang menerapkan AI. Orang ini sudah selevel engineering. Nah, kira-kira nanti kedepannya bisa nggak asosiasi profesi AI ini mengarah ke sana? Terima kasih. Terima kasih Pak Medi. Ini Pak Medi ini berpikirnya lebih advance nih, luar biasa ya Pak Edi ya, Medi ya. Saya kira memang betul Pak Medi ya, bahwa ya kita akan bahkan banyak terjadi persoalan-persoalan hukum Pak ya, malpraktek ya. Kadang-kadang kita menjadi dikriminalisasi begitu ya Pak ya, gitu ya, dengan pasal-pasal ataupun yang sebetulnya ya nggak pas begitu ya. Nah, saya bukan penegak hukum gitu Pak ya, tapi kita artinya kita melek hukum gitu Pak. Jadi di asosiasi ini paling tidak nanti kita melek hukum ya, semua teman-teman pada melek gitu ya, bahwa ada perbuatan-perbuatan melawan hukum yang diatur dalam kitab undang-undang hukum kita ya, dan undang-undang positif kita yang sekarang ini yang perlu harus kita pelajari dan kita harus pahami begitu, paling tidak unsur-unsurnya begitu ya Pak ya. Nah tentunya juga kita akan sebagai anggota kan kita jadi paham Pak ya, bahwa ada suatu proses atas suatu kegiatan yang memang kita harus buatkan aturannya Pak gitu ya. Jadi kita kayak undang-undang perlindungan data pribadi ya, kemudian juga ada undang-undang ibarat ini adalah untuk penelitian ya, kita boleh melakukan apa aja begitu Pak ya. Seperti anggota DPR kan dia kebal Pak ya, gitu ya, kebal bicara misalkan ya, kalau kita mungkin juga kita kebal meneliti begitu ya, kan gitu ya Pak ya. Artinya sepanjang untuk penelitian dan tidak dikemana-manain, tentunya kita bisa meneliti gitu ya. Jangan sampai kita juga melanggar hukum karena kita berusaha membuat sekarang kecerdasan buatan ini kan luar biasa, iya kan Pak? Itu seperti kita manusia Pak ya, jadi kecerdasan manusia yang kita tiru gitu kan Pak ya, dengan lebih dahsyat dengan komputer kan. Nah manusia ini kan luar biasa Pak, ya kan, pemikirannya banyak gitu ya. Nah tentunya kita tidak bisa membatasi hal-hal yang sangat dahsyat yang terjadi secara eksponensial kan begitu Pak ya. Nah tapi memang dari sisi hukum itu perlu dijaga Bapak bilang tadi Pak ya, karena banyak sekali itu bersinggungan atau beririsan juga dengan agama, dengan ya susila, dengan hal yang di masyarakat normanya belum diterima begitu Pak ya. Tapi ini penting karena ini untuk kemanusiaan begitu Pak. Iya kan Pak? Nah, jadi memang saya benar tadi katakan memang kita harus perlu Pak untuk menyuarakan ya. Nanti kami dari bidang hukum ini mungkin juga kita menyuarakan Pak kepada regulator, kepada para pembuat legislator ya. Kepada para dosen-dosen, kepada pakar hukum juga kita akan suarakan Pak. Karena mereka nggak paham, yang paham itu kita Pak. Kan tiap hari kita berada di sekitar ini gitu Pak. Dan ini luar biasa perkembangannya, ya. Perkembangannya ini luar biasa di AI ini, ya. Di dalam bidang ada 5 bidang prioritas tadi yang memang sudah diterapkan oleh pemerintah.
5 bidang ini akan sangat terjadi perubahan yang sangat dasar karena dana pemerintah akan diarahkan ke sana, Pak. Reformasi birokrasi, kesehatan, ketahanan pangan, itu 5 ini akan ini. Nah, mungkin juga kita akan kasih prioritas di sana nanti bagaimana para researcher kita ini kita tersosialisasikan aspek hukum di bidang itu ya, termasuk juga nanti hak cipta, Pak. Ya. Nanti hak cipta, Pak. Ini Bapak yang ciptakan loh, Pak. Ya kan? Seperti kayak AI ini, Pak. Ini kan tahun 63 kan dia diciptakan oleh si John McCarthy, Pak. Nah, ya kan? Nah, ini kan luar biasa, Pak. Tapi waktu itu dia cuma namain doang AI. Tapi AI-nya belum seperti yang kita dengar sekarang ini, Pak. Ya, tapi dulu nggak ada hak cipta, Pak. Nah, kebayangkan kalau dia punya hak cipta, luar biasa kan, Pak. Gitu ya. Nah, tentunya juga nanti kita akan mensosialisasikan hak cipta. Ya, makanya nanti kita akan mengadakan banyak conference dan conference ini kita akan siapkan hak ciptanya, Pak. Ya, makanya juga ini akan membuat teman-teman kita untuk terus-menerus berkarya, gitu. Ya. Kadang-kadang hak cipta ini ada nilai ekonominya, Pak. Ya kan, Pak? Nah, tentunya juga nanti asosiasi kita ini akan melihat bahwa semua itu akan diprotek ya secara hukum begitu, Pak. Dan akan sehingga konflik-konflik yang terjadi ya berikutnya tidak akan problem ya karena ya seperti kita sekarang ini kan banyak sekali informasi 3 hari yang kita sharing, Pak. Iya kan, Pak? Iya kan? Di konferensi nah, siapa yang punya kan begitu? Ini ide brilian sekali gitu. Nah, begitu dia menjadi sebuah nilai ekonomi, penemuan itu invensi itu menjadi nilai ekonomi, Pak. Nah, siapa nanti yang akan ini? Tentunya juga nanti kita akan rumuskan bareng-bareng ya, Pak ya. Tatkala dia menjadi ini dan aturan-aturan kita di Kemenkumham itu memang sudah jelas, Pak. Ya, tapi memang belum memasukkan unsur-unsur dari AI ini, Pak. Nah, mungkin nanti Pak Medi ya nanti juga masukan Bapak sehingga mau praktek yang Bapak katakan tadi, Pak, itu bisa kita prediksi dari awal, Pak. Dan akhirnya teman-teman kita juga terlindungi. Itulah memang visi kita. Makasih, Pak Medi. Bagaimana Pak Medi? Ya, terima kasih sudah jelas. Ya, Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya, silakan ya. Sambil menunggu Selamat pertanyaannya. siang. Oh iya, Pak Oktav ini, Ya. Pak. Oke, silakan Pak Oktav. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Vivi. Ini sangat menarik yang disampaikan oleh Pak Beni dan sebelumnya juga oleh Pak Dadang. Ini berelasi satu sama lain. Jadi sedikit cerita, sebelum kita membuat WA Group, saya sudah konsultasi terlebih dahulu dengan Pak Beni ini terkait dengan bagaimana aspek hukumnya karena yang dikatakan suatu asosiasi itu kan pasti berbadan hukum dan kita harus daftarkan ke Kemenkumham ya Pak Beni ya seperti itu. Betul. Dan tentunya tadi ada beberapa yang di-highlight oleh Pak Beni yang mungkin ini kelewat dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya gitu. Dan ini poin sebenarnya cukup penting, sangat penting Pak, terkait dengan yang masalah hukum di bidang kecerdasan artifisial. Nah ini juga nanti yang akan dijalankan oleh timnya Pak Beni ya mungkin tadi sudah ada bocoran dari Pak Ketum, Pak Beni akan di bidang hukum dan legalitas ya Pak ya nanti itu akan kita akan beberapa akan kita perjuangkan terutama yang terkait di bidang hukum kecerdasan artifisial seperti itu. Di samping juga untuk sebagai Pak Beni ini juga adalah lawyer jadi bisa sebagai lawyer dari asosiasi kita seperti itu. Siap. Pak Beni. Kemudian pro bono. Gratis. Siap. Nah, kemudian juga ada beberapa aspek yang berkaitan juga dengan bidang lainnya yang tentu saja membutuhkan ya tadi benar sosialisasi karena khawatirnya seperti ini kita banyak berbicara di publik misalnya atau misalnya kita mengisi webinar dan lain sebagainya tapi kita seringkali mengabaikan unsur hukum yang terjadi. Contohnya tadi Pak Bedi mengatakan kalau misalnya ada suatu pengancaman gitu ya Pak ya di WhatsApp. Nah ini 5 tahun penjara nih gitu. Nah kita juga harus hati-hati gitu. Kita lebih aware ketika kita menyampaikan topik di depan umum gitu, apalagi publik gitu. Nah ini yang akan disosialisasikan ke depannya oleh Pak Beni, terutama untuk kita semua para dosen, kemudian praktisi, government ketika berbicara di depan umum seperti itu ya Pak Beni.
Betul. Ya mungkin ya dari saya seperti itu, tanggapannya luar biasa, nanti akan kita coba gali kembali dan akan disampaikan ke Ketum untuk lebih detailnya. Terima kasih Siap. Pak Beni. Terima kasih Pak Oktav, ini dahsyat sekali nih, cepat nangkep poin-poin tambahannya, luar biasa. Makasih Pak Oktav, luar biasa. Terima kasih Pak Oktav. Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya silakan. Sambil menunggu Pak, saya ingin bertanya. Ini mengenai mungkin konflik hukum ya ranahnya. Pertanyaan saya kurang tahu, mungkin Bapak bisa lebih tahu. Ini mengenai pelanggaran privasi Pak. Ya, ternyata dari kasus-kasus yang sudah kita ikuti selama ini, pelanggaran privasi itu tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga oleh contohnya negara. Ya, saya ingin menyebutkan kasusnya itu Amerika. Itu Bapak dan yang lainnya pasti tahu mengenai Edward Snowden ya, yang whistleblower memberitahukan bagaimana ternyata Amerika melakukan ini ya pengspaian para warga negaranya ya dengan adanya facial pengumpulan facial recognition ya, data-data wajah dan lain sebagainya. Tujuannya sebenarnya masih belum jelas, tapi ternyata pelanggarannya dilakukan oleh instansi atau dalam hal ini oleh negara. Nah, untuk kasus yang seperti ini Pak, ya itu bagaimana dalam hal segi hukumnya, ya seperti itu yang pertama. Kemudian Edward Snowden sebagai whistleblower, ya, nah itu karena di negaranya sendiri belum ada undang-undang perlindungan untuk whistleblower seperti itu. Padahal sebenarnya oleh masyarakatnya itu mereka sangat mendukung ya, karena banyak warga sana dan juga oleh Kongres yang tidak setuju adanya pengumpulan data masyarakat oleh pemerintah, gitu Pak ya. Nah, apakah nanti itu perlu ada di kita untuk antisipasi, kan sudah ada contoh kasus seperti itu, apakah perlindungan untuk whistleblower seperti itu, begitu Pak. Terima kasih Pak. Ini luar biasa nih Dr. Vivi, ini memang seorang moderator yang dasar itu kalau punya pertanyaan-pertanyaan pribadi sehingga bisa memecahkan kebuntuan begitu ya. Luar biasa Bu Vivi, pertanyaan dahsyat sekali. Saya kira ada dua hal di sana. Yang pertama terkait dengan kasus Edward Snowden tadi, bagaimana beliau mengumpulkan data-data pribadi begitu ya di Amerika, dan perbuatan melawan hukum apa yang beliau lakukan dan pasal apa yang bisa menjerat beliau begitu ya. Nah, itulah yang memang menjadi persoalan ya. Kalau saya nggak ngerti di Amerika, tapi kalau di Indonesia itu jadi persoalan karena belum ada hukum positif yang mengatur ataupun bisa menjerat orang-orang yang melakukan perbuatan seperti itu di Indonesia. Jadi itu bukan perbuatan melawan hukum di Indonesia begitu ya. Jadi makanya memang sekarang kita lagi mendorong diundangkannya ya peraturan-peraturan yang mengatur mengenai ini ya. Jadi di dalam hukum positif Indonesia ya, kalau tidak ada undang-undang yang mengatur, maka seseorang tidak bisa dipidana begitu ya. Jadi harus ada dulu pasal yang mengatur begitu, baru bisa dipidana begitu. Walaupun etika, walaupun norma, walaupun adat istiadat kita, kebiasaan-kebiasaan kita mengatakan wah itu nggak benar itu, ya kan? Kok data pribadiku diambil, misalkan gitu ya. Tapi kalau nggak ada hukumnya nggak bisa, gitu ya. Dan sebaliknya hal-hal yang kita biasa lakukan tapi dilarang oleh undang-undang, ya kita harus ikutin undang-undang itu. Itu namanya negara hukum dan hukum positif, itu konsekuensinya begitu. Nah kembali tadi kasus Edward Snowden tadi, memang di Indonesia belum ada hukum yang mengatur itu secara langsung. Ada hukum-hukum perbuatan hukum lain gitu ya di Undang-Undang ITE itu ya, kalau kita mengcopy data begitu ya, mengkopinya itu yang dia akan dilihat gitu ya. Makanya kadang-kadang orang yang kalau ada ya kasus-kasus ya yang tanda-tanda kutip itu kan ya yang viral-viral itu gitu ya, itu kan yang ditangkap bukan yang berbuatnya gitu, yang porno-porno itu bukan yang berbuatnya, yang ditangkap itu yang menyebarkannya gitu. Karena undang-undang kita menjerat orang yang menyebarkannya gitu. Kalau kan nggak bisa ada asap kalau nggak ada api kan begitu. Kita kan juga tahu, saya nggak mungkin saya bisa memforward video ini kalau nggak ada videonya gitu. Tapi undang-undang kita hanya menangkap orang-orang yang menyebarkannya
yang mengunggah pertama kali, yang menyebarkannya. Makanya teman-teman sekarang harus hati-hati sekali gitu, ya kan? Karena emang jejak digital ini luar biasa, nggak bisa hilang gitu loh. Ya. Nah itu yang saya katakan tadi, memang Edward Snowden ini secara perbuatan tidak melawan hukum karena tidak ada hukum yang mengatur mengenai itu di Indonesia. Makanya seperti sudah saya katakan tadi, saat ini ada satu draft ya undang-undang perlindungan data pribadi yang sedang ada di DPR, yang sedang dibicarakan dan dibahas oleh para anggota dewan yang terhormat, tentunya melalui suatu proses pembentukan undang-undang gitu ya. Nah, salah satunya tadi apa yang tadi Bu Dr. Vivi sebutkan tadi, begitu Bu ya. Jadi memang itu diatur di sana. Saya juga masih belum mempelajari ya. Nanti mungkin kita pelajari bareng-bareng kira-kira apa yang kira-kira bisa kita pelajari di sana kalau sampai undang-undang ini besok diundangkan. Karena ini kan dalam waktu paling tidak periode tahun ini akan diselesaikan begitu. Kalau nggak dia akan ulang lagi tahun depan begitu ya. Nah, itu kita lihat. Nah, kembali unsur yang kedua adalah tadi Ibu bicara mengenai whistleblower ya Bu ya. Unsur yang kedua mengenai whistleblower. Tadi katakan mengenai whistleblower memang ini luar biasa Bu ya, secara undang-undang memang whistleblower ini belum, tapi saya kira pemerintah dalam beberapa keputusannya juga terkait dengan whistleblower untuk korupsi itu sudah juga membuat suatu peraturan-peraturan ya. Tapi hanya tertentu aja di korupsi. Tapi kalau untuk whistleblower yang untuk hal-hal yang di bidang AI ini gitu ya, itu belum secara jelas dibunyikan begitu. Nah, karena memang AI ini kan sangat cepat sekali. Nah, memang nanti kita sama-sama nih Bu Vivi ini, kita sama-sama nanti tinggal masukkan teman-teman masukan seperti ini, kita langsung suarakan kan, sehingga itu bisa dimasukkan secara harfiah Bu di dalam peraturan itu gitu kan. Itu memang kalau kita hukum positif seperti itu Bu. Kalau nggak tertulis AI-nya gitu ya, itu ya dia bisa lepas jerat hukumnya begitu. Iya kan? Makanya dengan kita nanti ya bidang hukum ataupun teman-teman nanti bersama-sama kita kan hal-hal atau poin-poin yang perlu diatur sehingga ya perbuatan-perbuatan melawan hukum yang kita kira melawan hukum termasuk melindungi whistleblower dan tadi orang-orang yang membocorkan data-data pribadi termasuk data-data yang sangat rahasia begitu, itu akan bisa dibuatkan aturannya dan dimasukkan dipidanakan begitu bahasanya gitu Bu. Itu tantangan kita gitu. Tapi ini akan terus jalan gitu. Makanya nanti kita di bidang hukum ini akan terus menerus Bu. Continuous terus. Ini kan bidang yang sangat cepat sekali pertumbuhannya. Makanya saya senang sekali asosiasi kita ini ya menaruh titik berat di dalam persoalan-persoalan hukum ini, bukan hanya di dalam timnya, tetapi di dalam kita semua punya mindset hukum begitu. Ya, kita punya mindset hukum teman-teman nih. Ya, kita kan rata-rata ini kan belum paham hukum begitu ya. Nah, tentunya juga dengan adanya nanti budaya mindset hukum ini, semua teman-teman akan mendapatkan pengetahuan yang paling tidak sangat dasar apa implikasi dari atau risiko yang akan secara hukum yang akan dia dapatkan begitu. Saya kira demikian Bu Vivi. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya semoga kedepannya kita bisa merumus bukan kita ya, tapi yang terkait pihak-pihak terkait bisa merumuskan yang batasan-batasan ya, di mana yang merupakan pelanggaran atau tidak dalam wilayah terutama AI ini Pak ya. Ya. Untuk Bapak-Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Masih ada kesempatan. Ya, Pak Edi menulis, ya pemerintah sedang merevisi Undang-Undang ITE. Masih ditunggu pertanyaan yang lainnya. Oke, mungkin kalau tidak ada Pak. Tidak ada pertanyaan, ya terima kasih Pak Dr. Beni atas presentasinya yang menarik dari segi hukum dan juga speaker-speaker kita yang lainnya untuk sesi siang ini yaitu Bapak Solikin dan Pak Dr. Dadang Sudrajat. Terima kasih atas kehadiran partisipasi Bapak-Bapak Ibu pada meeting kita hari ini. Untuk besok bagaimana Pak Oktav? Apa masih ada lagi sesi besok Pak Oktav? Mungkin mungkin Pak Oktav lagi sibuk ya. Ya untuk yang besok, kalau ada tidaknya besok kita tunggu lagi berita dari Pak Oktav ya sebagai sekjen kita. Baik, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu atas partisipasinya. Dan selamat siang, selamat sore.
Selamat sore Bu Vivi, selamat sore Pak Dadang, Pak Edi, Sore, Pak Kak. Medi, Selamat sore, Pak. dan Pak Solikin. Terima kasih Sahabat semuanya, Bu Pak, Vivi. salam dasar Pak. Terima kasih, Pak. Nanti izin telepon-telepon Pak Dadang. Terima kasih Pak Denny. Ya, Pak Beni. Ya Pak Pak Solikin. Solikin. Luar biasa. Iya. Terima kasih, Pak Solikin. Luar biasa. Iya Pak, ya. Dahsyat. Salam, Bu Eti. Assalamualaikum, Salam, Pak. Bu Tuti. Melewati. Ya, Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya Bu Tuti. Amin.